dipersembahkan oleh... Kembali di Q&A, sebelum kita ulik-ulik lagi connecting the dot kehidupannya Mas Helmy dalam episode Q&A kali ini, kita mau buka box dulu ala Q&A ya Mas Helmy. Ada 9 box di belakang saya, isinya adalah topik-topik pertanyaan, random aja pilih nomor berapa, di baliknya akan ada pertanyaan yang wajib Mas Helmy jawab. Kita buka dulu 9 box, gajah duduk di belakang saya. Oke, nomor berapa Mas Helmy? Ini angka ini dianggap angka sial untuk orang tertentu. Tapi hari ini saya akan men-challenge. Okay. Tidak semua sial itu akan selalu sial. Saya pilih nomor 4. 4. Angka mati kata orang. Kita buka nomor 4. Cuap-cuan, nggak sial karena ada cuannya. Tepuk tangan untuk Mas Helmy. Oke, isi pertanyaan di box nomor 4. Cuap-cuan ini adalah, dari seorang pembawa acara ternama di TV, sekarang pindah ke platform digital. Setiap era punya gayanya. Apa nih kunci tetap eksis dan kunci suksesnya seorang Helmy Yahya? Saya pikir mau belajar ya. Jadi waktu saya dipecat dari Dirut TVRI 19 Januari 2020, usia saya waktu itu adalah sekitar 57. Saya relax tuh. Jadi kayak beban banget ya. Habis itu saya rilis, saya masuk ke dunia baru. Tapi waktu itu saya menikmatin kehidupan tuh. Habis tiap hari kena marah dewas-dewas gue itu. Jadi saya enjoy, tahu-tahu ada berapa anak muda. Pak Helmy, bos bikin YouTube aja. Gue bilang, gue tuh udah tua banget. Sampai mereka, udahlah bos tinggal ngomong aja. Peralatan kita siapin, kru kita siapin. Nanti kita bagi hasil. Akhirnya kita bikin Helmy Bicara itu. Dan ternyata surprising there. Karena saya dianggap the fastest orang tua yang YouTube-nya mendapatkan silver play button only in 3 weeks. Oh ya? Ya, jadi saya mencapai 100.000 saya itu hanya dalam 3 minggu. Saya dapat penghargaan gitu. Ralph Lampu Bolon mewawancarin saya pada hari itu gitu bahwa Om Helmy gitu. Jadi menurut saya, tapi saya kemudian dapat kenapa saya bisa mencapai itu? Bukan karena saya hebat, karena orang momentumnya pas ya. Saya lagi top betul karena dipecat. Ya. Wah, saya waktu dipecat tuh jadi viral tuh. Jadi viral dan wah saing dukung saya banyak banget. 99% itu adalah super saya. Yang mengatain saya pasti itu orangnya dewas. Ya, jadi gue confirm banget tuh. Ya, jadi orang jadi simpati. Masih bahwa dendam saya ya? udah, oh enggak dendam, cuma ngasih tahu ini fakta aja gitu. Ya jadi orang simpati bagaimana gaji saya kecil banget gitu. Gaji saya di TVRI itu tidak sampai dengan honor saya sekali nge-MC itu. Berapa? Berapa sih? Ya gak usah disebut lah ya kan. 1 atau 2 32 juta saya dibayar. Nah, disebut. Emang iya? Oh iya, karena apa yang Gaji saya Lurah DKI aja lebih tinggi, Der. Oh. Saya bilang Lurah DKI aja lebih tinggi dengan tukinnya. Dan saya banyak sacrifice. Kunjungan ke daerah saya kadang-kadang bayar sendiri untuk ada berapa kalau teman-teman yang pejabat ngawinin anak dulu saya harus keluar biaya untuk minimal kirim kembang lah. But I enjoy it dalam hidup saya pikir negara ini sudah terlalu baik untuk saya. SD saya negeri beasiswa, SMP negeri beasiswa, SMA negeri beasiswa double, kuliah di STAN nggak dibayar, nggak bayar, digaji pula. S2 saya dibayari negara. Terus saya menjadi sukses itu karena TVRI, juga sebuah TV negara. Island Television, saya kan akuntan. Bagaimana mungkin saya bisa belajar dunia televisi? Di mana saya belajar dunia televisi? TVRI bersama Ani Sumadi 10 tahun. Satu kalimat kunci suksesnya adalah Nggak pernah demo. nggak pernah menyerah. Nggak pernah demo kan? Yes. Nggak. Iya orang dibiayai pemerintah semua gimana demo? Mbak Rohali sebagai kamus kehidupan Mas Helmy dari dulu sampai sekarang. Sebelum bertanya ke Mas Helmy, ada nggak sih rahasia yang nggak diketahui publik tentang sosok Helmy Yahya? Banyak dia tahu. Dulu kan usia saya masih 25 tahun ya, kurang lebih. And he's like much older gitu. Tapi buat aku dia tuh kayak he knew everything gitu. Jadi dia tuh kayak kamu saya gitu sebenarnya. Dengan semua soal-soal yang dia buat everyday. Kalau sekarang kan orang tinggal ngelihat di TikTok misalkan atau apa. Tapi kalau Marcel itu kan membaca gitu ya. Membaca tuh semua buku trivia dan sebagainya gitu. Jadi that's why
Kalau buat aku tuh dia kamus berjalan aku gitu. Dan kalau dia ngelucu nih ya, dia tuh orangnya sebenarnya very funny gitu. Dan Nah, itu orang nggak banyak jokes-jokes tahu, Kak. dia itu tuh yang jokes yang harus mikir, ngerti nggak lo? It takes kayak buat aku tuh bisa 5 menit kemudian, baru ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah itu tuh Mas Helmi gitu dengan jokes-jokesnya dia gitu. Jadi Sebelum emang nggak itu, kaleng-kaleng. Pertanyaannya apa Mbak Alia? Oke, pertanyaannya gini kan kayaknya pokoknya aku tuh selalu percaya Mas Helmi tuh bisa mencapai semua yang dia touch itu pasti akan menghasilkan Jadi, sesuatu which is true ya. Terbukti sampai sekarang. And I think he's very competitive gitu. Yep. Cuma yang aku pengen tahu simple things apa sih gitu yang masih bisa lo appreciate gitu loh Mas. Dari semua keberhasilan lo yang segitu banyak and all the awards gitu ya. What simple thing that makes you happy? That's what I said from the start, persahabatan. Jadi saya ngejar apa sih? Anak saya 4, 3 udah nikah, udah keluar rumah. 1 keluar rumah karena lagi kuliah di ITB. Ya kan, cucu 5. I'm very fine gitu. Bisnis jalan. Podcast saya masih ditonton orang. Saya punya 2 podcast, 1 yang saya sendiri, 1 dengan Ko Justin ya yang juga di sepak bola kita masih yang paling banyak ditonton. Tiap minggu kita langsung on trending semua. Jadi for me apalagi gitu. Terakhir saya dapat kepercayaan jadi komisaris BJB yang lagi tidak baik-baik aja, tapi itu untuk saya tantangan. Dan sekarang saya sedang diminta untuk membenahin beberapa BUMD Jawa Barat, tidak hanya BJB. Bagi saya itu adalah sebuah, dan saya menanggapi relax. Waktu saya sharing ya, ngajarin teman-teman anak-anak muda, ya saya tadi kita rapat bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat FGD. Saya punya tim saya 1 Tamatan Stan, 1 Tamatan Kuningan gitu. Saya bilang, enjoy ya, saya tahu kamu ASN, mungkin akan kerja keras dengan saya, kamu enjoy the process. Itu yang mahal. Hidup itu apalagi waktu masih muda gitu, jangan terlalu mikirin gaji, uang, enggak. Jadi ikutin tahapan. Karena saya mengalami itu. 10 tahun saya kerja di Anies Supadi, ya, building from the scratch. Until one day saya keluar, quit, dan saya bangun sendiri. Jadi menurut saya hidup saya itu adalah penuh dengan berjuang deh, sampai sekarang saya berjuang. Karena lahirnya karena dulu my privilege, my privilege is no privilege. Bapak saya pedagang kaki 5, nggak pernah ngasih uang jajan, ditolak perempuan. Nggak ada perempuan yang mau sama saya dulu waktu SMA. Saya nembak cewek 15 kali, ditolak 17 Belum ngomong udah ditolak. Pakai puisi, ditolak. Maka gue bilang ada apa dengan cinta tuh nggak bener tuh. Perempuan bisa dirayu hanya dengan puisi. Saya ini juara baca puisi, soal nulis puisi se-Sumatera. Ya still ditolak gitu. Karena orang melihat masa lalu. Nah itu kesalahan perempuan tuh. Dia nggak bisa melihat masa depan gitu. Makanya saya punya quote, apapun yang kau lakukan jadilah yang terbaik. Pernah cinlok nggak sih? Iya Enggak. lah. Gue iya kali, dia nggak mungkin lama gue rekam. Jadi gini. 17 ya Om ya? Loh iya dia, Orangnya wah 17 princess. Gua anak kampung mandi di kali, nggak mungkin lah, tahu diri kita. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.